Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu calon Dhuyufur Rahman yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah di saat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita berada di satu forum, di satu pertemuan, yang pertemuannya kita niatkan, kita nawaitukan untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi tamu tentu menjadi seorang yang perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pastilah kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, juga sudah menyadari itu semuanya, agar pertemuan kita di dalam forum mulia nanti, forum haji nanti, acara puncak nanti, kita dapat melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian acara dengan sempurna. Mengapa demikian? Karena satu, untuk menjadi seorang tamunya Allah di Baitullah bukanlah sesuatu yang ringan. Sampai ayat-ayat menyebutkan tentang mastata'tum, semampu kalian. Menandakan bagaimana untuk memantaskan diri menjadi tamu ini bukanlah sesuatu yang ringan. Apalagi sejatinya haji ini kan tidak lama sejatinya. 6 hari paling lama. Tanggal 8 sampai tanggal 13 saja. Tidak lama sejatinya. Tapi di waktu yang tidak lama inilah kita harus menjaga sebaik-baiknya, karena jika 6 hari itu sekurangnya rusak, maka kita memang naudzubillah min dzalik seseorang bisa pergi ke Baitullah tapi tidak mendapatkan apa-apa, dan kita harus menyiapkan diri kalau begitu Ini seperti pertandingan puncak dari seluruh perjalanan hidup kita ini. Kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 hal, syahadatullah, syahadat kepada Rasul, sholat, zakat, puasa, ditutup di puncaknya adalah haji. Karena apa? Ya memang haji ini tidak seperti sholat yang bisa dilakukan 5 waktu. Tidak seperti membayar zakat yang dilaksanakan sekurangnya setahun sekali. Tidak seperti apalagi syahadat ya hanya sekali saja kan diulang kadang-kadang di saat di depan bapak penghulu. Mungkin penghulunya nggak begitu yakin, jangan-jangan ini bukan muslim Nah coba baca syahadat dulu katanya, ngetes saja. Nah, satu lagi puncak adalah haji, masya Allah. Hingga Rasulullah menyebutkan tentang al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.
Untuk melaksanakan haji sekali lagi tadi tidak mudah. Ya, perlu persiapan. Hartanya ada, niatnya ada, kesempatannya belum ada, nggak jadi berangkat. Masya Allah. Ya. Kapan? Waktu COVID. Duitnya ada, badannya sehat, kesempatannya nggak bisa, terhalang, nggak bisa berangkat. Allahu Akbar. Memang ini tidak sembarangan ini. Uangnya ada, waktunya, kesempatannya ada, badannya sehat, sudah sampai ke Masjidil Haram, sudah sampai Baitullah, sampai sana hilang. Nggak ketemu. Apakah ada ceritanya? Ada, banyak. Sampai sana hilang, nggak ketemu. Ketemu setelah acara selesai, mau pulang, baru ketemu. Allahu Akbar. Syukur kalau bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji, alhamdulillah. Kalau enggak, Masya Allah. Kita dari tempat yang jauh, ya, dari Indonesia 9 jam sekurangnya, bisa sampai ke sana, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi apakah orang di Timur Tengah sendiri bisa melaksanakan haji karena dekatnya? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita membaca kisah-kisahnya, ya, banyak orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah, mereka tidak bisa melaksanakan haji. Karena apa? Ya karena kekufurannya. Kita berasal dari mingkulli fajin amik, kata Al-Quran. Kita berasal dari kampung yang sangat jauh, yang udik. 9 jam bisa sampai sana, pesawatnya ya Pak ya. Ya Bu ya. Dari kampungnya, perjalanannya jauh, Masya Allah. Tapi kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini adalah kesempatan langka. Tidak setiap orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi hartanya ada, fisiknya sehat, tapi Allah belum pilih. Nggak jadi berangkat. Mau dinasehati siapapun, nggak ngaruh. Betul ya? Banyak orang yang nggak ngaruh kan ya. Dananya ada, sehat, dinasehati, disuruh bikin buku, dikirimin buku, diajak ngobrol, nggak nyangkut. Tapi ada sekian hamba Allah, ya, dengan penuh kesadarannya, dinawaitukan, diniatkan, bahkan seluruh aktivitasnya selama ini dilakukan, apakah dagang, apakah kerja di kantor, ya, apakah punya usaha, apakah apa sajalah pokoknya, nawaitunya malah saya menawaitukan nanti keuntungannya akan saya sisihkan menjadi tamu Allah. Allahu Akbar. Ini nikmat yang Allah tancapkan kepada kita. Kita ditancapkan oleh Allah, ya. Ditaklif oleh Allah, dihibur oleh Allah untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang mulia ini. Mengapa ini kita lakukan? Semata-mata yang pertama kita sadar bahwa kita ini adalah seorang abid, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita menjadi manusia rasanya sudah cukup, betul ya? Manusia yang bekerja kita udah cukup, udah pinter kerja. Menjadi manusia yang menemukan sesuatu, berinovasi, alhamdulillah sudah kita lakukan. Menjadi manusia untuk membangun rumah tangga bersama pasangannya, bersama keluarganya, alhamdulillah sudah pinter. Ya. Giliran waktunya, di samping pekerjaan-pekerjaan kita tadi adalah
menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, seorang abid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan caranya. Di antara sekian cara-cara untuk menjadi seorang abid, seorang hamba yang taat, yang patuh, satu di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Satu pekerjaan yang saya yakin dirindukan oleh setiap orang. Sejak sekurangnya kalau dalam Al-Quran dirindukan sejak doanya Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, di saat beliau meninggalkan Hajar istrinya dan putranya Ismail, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di satu tempat yang tidak ada rizkinya, di lembah. Lembah itu mana? Mekah, Bakah, ya, Ka'bah itu lembah. Kalau dulu berada di lembah karena sekelilingnya gunung. Sekarang tetap lembah, sekelilingnya gedung, hotel semuanya, tapi tetap di bawah. Ya, di bawah. Tempat bertemunya air ini. Ya, kalau dalam cerita Mekah banjir, emang udah dari dulu banjir. Ya namanya lembah ya. Masya Allah. Ya. Beliau berdoa kepada Allah. Apa? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah. Jadikanlah anak cucuku ini, keturunanku ini orang-orang yang rajin sholat. Masya Allah. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah setiap manusia rindu untuk berkunjung di tempat ini. Hari ini kita di antara bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, di antara adalah orang-orang yang sedang ingin menunaikan rasa rindunya itu. Dari siapa? Doanya Nabiullah Ibrahim ribuan tahun lalu. Allah Akbar, indahnya ya. Pertemuan orang beriman itu selalu diawali dengan rasa rindu untuk bertemu. Masya Allah. Jangankan bertemu dengan apa yang kita cita-citakan, yakni melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu. Bapak dan ibu merasa rindunya tertunaikan bisa mengunjungi putra-putranya yang sedang di luar kota kuliah, ya. Nengok cucu pertamanya yang lahir, nengok kawan-kawan sekolahnya di acara reuni, ya. Nengok ayah ibunya di kampung halaman. Rindu itu rasanya bisa menyelesaikan sekian masalah-masalah kehidupan sepertinya. Dan bisa dimaklumi mengapa banyak orang-orang yang beriman rindu hadir di Baitullah ini. Karena apa? Pengen mengadukan seluruh masalah-masalah hidupnya ini kepada Allah di Baitullah, di rumah Allah. Agar apa? Tumbuh ma'iyatullahnya, kedekatannya, kebersamaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan itu semakin memuncak karena Rasulullah menyebutkan balasan orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah surga. Allahu Akbar. Jadi antara rindu dan hadiah dari Allah ketemu dalam satu titik. Di mana? Di Baitullah. Masya Allah. Maka jika bapak dan ibu menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan ini, semoga Allah akan memudahkan urusannya ini. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah yang mudah. Sudah mudah memang, sudah bayar, sudah tes kesehatan,
sudah ngisi administrasi, apalagi sudah pamitan, barangkali juga ya. Tapi belum pamitan ini ya, belum. Tapi kan udah woro-woro toh, pasti sudah. Dari sejak kita mau membayar itu pasti sudah berbisik mungkin kepada anaknya untuk siap-siap juga karena mau ditinggal oleh ayah dan ibunya bepergian perpisahan yang lama, atau membisikkan kepada ayah dan ibunya yang masih ada, Mak, Pak, doain ya, saya besok mau bayar haji. Pasti itu udah pamitan juga, walaupun belum ada acaranya, itu soal lain dah. Yang penting itu, Masya Allah. Untuk apa? Memudahkan perjalanan yang tidak mudah ini. Perjalanan yang ya, kayaknya mudah, tapi tetap kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku yang mudah ini ya Allah. Semoga mudahkanlah ini. Ya. Demikian juga kita doakan kepada PT Hudaya Safarinya agar sabar ya, sampai kan urusannya pasti banyak ya, macam-macam ini urusannya pastilah ya. Masya Allah, sabar, mereka sehat-sehat, semoga apa, pas nanti berangkat bisa ngurusin para tetamu Allah ini. Masya Allah, iya, luar biasa ini. Dan mudahkan pula ya Allah yang sulit ada, masih banyak orang yang haji, sisa kesulitannya boleh jadi lebih banyak dibandingkan kemudahannya. Betul ya? Kayaknya iya. Mengapa? Kita pernah mendapatkan cerita barangkali Bapak dan Ibu sekalian ya. Katanya di sana dapat tenda. Nggak taunya tendanya belum dipasang barangkali. Ya. Katanya di sana tidurnya apa ini? Bisa selonjoran, nggak taunya miring katanya. Masya Allah, boleh jadi. Ya boleh jadi ya. Katanya di sana makannya bebas, bisa ngambil, nggak taunya ngantri. Ya. Katanya ini sudah plus, sampai sana kok tinggal mules gitu, plusnya hilang. Boleh jadi, karena apa? Memang Nabi menyebutkan as-safaru qit'atun minal adzab. Perjalanan itu adalah sepotong ujian. Siapa yang mengira kalau setelah reuni akan senang? Ada? Ada banyak. Setelah reuni, wah masalah ternyata reuni tadi. Ada orang mengatakan mau jalan-jalan ke puncak biar fresh, sampai puncak stres apa? Macet katanya. Siapa yang kan selalu begitu ya? Karena apa? Karena Nabi juga memang menyebutkan, dahsyat ini. Nabi udah ngasih tahu loh, Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan itu atau orang yang safar itu atau suatu perjalanan itu dia laksana sepotong satu episode tentang ujian. Ya. Dan itu harus disiapkan oleh siapa? Oleh kita semuanya. Bapak dan Ibu harus disiapkan, ya. Karena apa? Ya kita ini berurusan dengan orang yang hidup semua ini. Tidak seperti ngurus pagar ya, pagar dielas ya. Setahun yang lalu sama tahun ini sama, nemplok saja itu. Karena apa? Yang diurus pagar. Tapi yang diurus orang ini semuanya. Urusan manusia. Urusan manusia ini ada pikirannya, ada hatinya, ada fisiknya. Boleh jadi karena ada panas, cuaca yang berbeda, makanan yang berbeda, suhu badan yang berbeda, situasi yang berbeda bisa mengubah segalanya. Tapi ingatlah, kalau kita ingat, balasan haji itu adalah surga, sepertinya ujian selama perjalanan haji itu tidaklah seberapa. Karena kita ingat ya, nanti di akhirat yang sedang ngantri menunggu hisab ya, catatan amal itu sampai-sampai kerendam oleh keringatnya, bayangkan. Di Baitullah rasanya nggak ada yang kerendam dengan
dengan keringatnya, paling-paling bajunya saja yang basah. Basah oleh apa? Basah oleh keringat kita, dan semoga itu menjadi saksi. Tentang apa? Nawaitu kita, bahwa kita ini sedang ingin menyiapkan dengan sungguh-sungguh perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan terhadap janji Allah yang Rasulullah menyebutkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun min qalbil bashar. Tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tentang sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tentang sesuatu yang tidak pernah kita rasakan di dalam jiwa kita. Apa itu? Al-jannatu adn, surga. Kan begitu ceritanya tentang kesana. Ya. Cerita orang tentang pergi ke Baitullah itu kan bukan cerita orang tentang ingin menambah kekayaan, bukan. Bukan cerita tentang orang ingin ke Sohor, bukan. Bukan orang yang ingin menggapai seneng-seneng di sana, bukan. Memang sengaja ke sana itu ingin merasakan bagaimana, ya, dahsyatnya satu episode perjalanan di tempat yang namanya dunia, yang namanya haji, tapi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ke pasar Gembrong saja ada ujian, masa iya sih orang mau ke surga nggak ada ujiannya, betul nggak? Bapak-bapak mau pulang kampung ada ujiannya nggak? Banyak. Ya. Mau pulang saja harus cek mobilnya. Kalau perlu ganti bannya. Apalagi? Mungkin bukan cuma ganti ban kelamaan, ganti mobil baru sekalian aja dah. Ya daripada repot ini nanti tengah jalan macet lagi. Ganti ban hari raya juga di mana ya? Masya Allah. Nyari tukang servis juga susah kan? Ganti mobil baru aja lah, biar tidak ada masalah. Tapi apakah benar tidak ada masalah? Mobilnya yang sudah baru itu. Ada benarkah tidak ada masalah? Ternyata masih ada masalah. Apalagi kita ke sana memang pengen meraih satu di antaranya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Surga. Ya. Kawan-kawan kita di Palestina, Masya Allah ya, pengen dapat surga, menjadi syahid Pak. Masya Allah. Saudara-saudara kita yang dananya kurang, uangnya tidak ada, pengen meraih surga, harus berdakwah menembus kawasan-kawasan pedalaman di Indonesia. Karena apa? Pengen dapat surga juga saya. Tapi kalau ke Mekah, wah abot ini duitnya dikit, nggak cukup. Gimana caranya? Tidak mematahkan keinginannya. Ya, kalau banyak orang Indonesia berangkatnya ke barat, ke Baitullah, sebagian mahasiswa, dai-dai berangkatnya malah ke timur. Ya, menembus NTT, menembus Timur Leste, ya. Ada 3 dai kita yang berangkat hari Kamis, alhamdulillah tadi pagi mengabarkan sudah masuk ke Timur Leste. Allahu Akbar. Ada Ustadz Imam Jamroji mungkin nanti akan jadi pembimbing Bapak dan Ibu. Baru nyampe tadi pagi ke Timur Leste. Allahu Akbar. Ditemani seorang mahasiswa, dibersamai seorang dai juga ke sana. Masya Allah, ya. Apa semangatnya? Pengen dapat surga juga, gitu. Masya Allah, ya. Ada sebagian, ya, saudara-saudara kita untuk mendapatkan surga tidak seperti bapak-bapak ke Baitullah, enggak. Apa itu? Menjadi merbot masjid, ngerawat masjid. Pagi-paginya sambil nyapu, ya, bersihin, ngepel, sambil berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku seperti aku mengepel lantai ini. Allah, mereka berdoa juga. Bapak-bapak lebih lagi ya, di Masjidil Haram berdoa, ya Allah, aku sudah menunaikan
tugasku ini, panggilanmu ini ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dengan kesedihan, dengan tenaga, dengan air mata, dengan berpisah dengan keluarga, melepaskan seluruh kepentingan-kepentingan dunia yang selama ini menghabiskan waktu. Masya Allah. Maka kalau bapak dan ibu tidak menyiapkan dengan baik-baik, nanti ujian-ujian tadi akan menjadi virus-virus yang merusak nanti. Dia akan menggerogoti keikhlasan, menggerogoti kebersamaan, menggerogoti ibadah, menggerogoti perjalanan yang panjang itu. Masya Allah. Apakah ada orang-orang yang begitu? Banyak bapak dan ibu, Masya Allah. Sudah sampai menginjakkan kaki di Baitullah, mulailah tidak siap dengan ujian, dengan virus-virus tadi yang merusak ya keikhlasan, merusak nawaitu dan sebagainya. Ya. Memang kita belum sampai ke surga, tapi perjalanan ini, perjalanan haji dan umrah, kalau itu umrah juga, bapak dan ibu haji ini, ya Allah, dikabarkan Nabi tadi adalah balasannya surga. Ya. Dan ini sedang kita tapai, dan alhamdulillah jika bapak dan ibu sudah bersyahadat, alhamdulillah. Sudah sholatnya tertib, alhamdulillah, Masya Allah. Puasanya alhamdulillah, zakatnya sudah dilakukan, tinggal hajinya. Allahu Akbar. Kalau 5 ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, bunyal Islam, bangunan Islam itu sempurna. Satu saat kita menghadap kepada Allah, sudah selesai ditanya, hartamu untuk apa? Kita bisa menjawab, ini ya Allah, hartaku untuk memudahkan diriku, istriku, anak-anakku, orang-orang untuk berangkat ke Baitullah ya Allah. Fisikmu untuk apa? Fisikku saya pakai untuk melaksanakan tawaf. Allahu Akbar ya. Tawaf, bapak dan ibu sekalian, Masya Allah ya, satu kenikmatan ya. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita menyerahkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu saja doanya, kita kesana itu hanya minta itu aja, ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini ya Allah. Berikanlah ya Allah kebaikan di akhirat ya Allah. Itu saja di sana. Lupa dengan yang lainnya itu. Karena apa? Ya kalau dua-duanya sudah dikasih, selesailah itu. Ya. Di dunia baik, ya selesailah. Masya Allah. Jadi ibu yang baik. Jadi ayah yang baik. Jadi guru yang baik, jadi anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang baik yang menjadi sumber pahala untuk orang tuanya. Di dalam hadis sampai ada, ya, orang tuanya wafat, sudah meninggal, ya, masuk surga, kaget, loh, rasanya saya nggak pantas masuk ke surga ya Allah, katanya. Ini gimana jalan ceritanya kok bisa masuk ke surga? Menurut hitungan dia nggak masuk surga. Kata Allah dalam hadis, Rasulullah menyebutkan itu karena amal anak-anakmu. Walaupun bapak dan ibu jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih, mau sih anak-anak enggak? Masih sah disebut anak-anak? Masih? Anak siapa? Anak orang tua kita. Ya, walaupun dia udah tua, tetap aja kita ini anak-anak ya. Nah, kita sebagai anak
Seumuran kita ini biasanya bapak dan ibunya sudah nggak ada. Sementara pengen tetap berbirul walidain. Gimana caranya? Banyak cara. Ya salah satunya haji ini. Jadi haji ini juga menjadi sumber birrul walidain kita. Sumber kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dari mana? Dari haji ini. Makanya nanti bapak dan ibu, mengapa haji ini harus kita jaga sebaik-baiknya? Karena melalui wasilah haji inilah yang dapat kemuliaan bukan cuma kita, para pelakunya, tapi juga ayah dan ibunya. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahum yusabbihuna bihamdihim wa yastaghfiruna. Para malaikat yang menyangga ars dan yang mengelilinginya. Mereka itu memintakan taubat dan memintakan ampunan kepada Allah. Memintakan pula rahmat kepada Allah. Untuk siapa? Waman sholaha min abaihim, dari orang-orang soleh golongan orang tua mereka. Ayah, ibu, aba ini bukan cuma ayah dan ibu, tapi juga termasuk kakek dan nenek, mbah. Termasuk juga buyut. Termasuk juga wareng. Termasuk juga udek-udek gantong siwur. Tahu nggak ini ya? Oh, nggak tahu ya. Ini mitologi Jawa nih. Oh, jalur ke atas itu kan suka diapalkan 7 turunan itu sampai itu udek-udek gantung siwur itu 7 ke atas sana. Bayangkan melalui aktivitas yang namanya haji ini, bapak dan ibu berkontribusi untuk apa? Menyelamatkan keturunannya ke atas. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Dahsyat ini. Dahsyat. Masya Allah ya. Yang kedua, wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Allah, mungkin yang berangkat suaminya, istrinya di rumah. Boleh jadi kan ya? Atau mungkin istrinya berangkat dengan keluarganya, ayahnya, bapaknya belum bisa berangkat karena harus bekerja, nggak bisa izin. Boleh jadi ya. Wa azwajihim, pasangan mereka. Allah Akbar. Tidak cukup di situ, kata Allah SWT, wa dzurriyyatihim, juga seluruh anggota keluarganya. Allahu Akbar. Bayangkan dari haji ini nih, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Bahkan waqihimus sayyi'at, kata malaikat dalam doanya, selamatkan pula mereka semuanya tadi dari sayyi'at yauma idzin, pada hari kiamat. Wa man taqis sayyi'at faqad rahimta, barang siapa yang diselamatkan dari kejelekan, maka benar-benar mereka itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji dalam dokumentasi peradaban Islam itu tidak sekedar dokumentasi administratif di dalam tulisan saya sudah layak di depan nama saya Haji Misbahul Anam. Bukan itu, gampang itu Pak. Atau biar disebut Pak Haji, nah gampang ya. Bapak-bapak pakai kopiah di pertigaan, di rel kereta ngeluarin 2.000. Makasih Pak Haji. Enggak perlu kesono loh yang itu. Enggak perlu yang itu ya. Betul ya? Kita di pertigaan, ibu-ibu di pasar ngasih 2.000, makasih Bu Haji ya. Amin. Itu saja udah. Enggak usah protes, saya belum haji. Jangan. Amin. Masya Allah. Karena apa? Pasti yang ngomong itu ikhlas. Karena apa? Kita memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Saling berhadiahkah.
maka akan memunculkan rasa cinta. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kalau ternyata dari aktivitas haji Bapak dan Ibu kemudian Allah balas dengan surga, itu tidak sekedar dibalasnya untuk Bapak dan Ibu. Kira-kira seneng enggak kira-kira? Masya Allah, pastilah. Pasti, jangankan dapat surga ya, dapat ikut rombongan haji aja udah senengnya luar biasa, ditunggu. Bapak dan Ibu ya, itu daftarnya udah berapa lama ya? Tuh udah 5 tahun sekurangnya, atau 3 tahun paling ya, atau mungkin ada yang nanti 1 tahun sekurangnya kan ya, lama juga itu kan ya. Mengapa itu lama? Karena kita memang tak pernah tahu kapan nyawa kita ini masih ada, kan tak pernah tahu juga ya. Nanti di dalam satu hadis, ya saya agak lupa nih hadisnya, saya buka saja ya. Itu ternyata orang-orang yang masuk surga itu bisa bersama anggota keluarganya yang tadi, yang abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ngumpul. Bayangkan, seneng nggak kira-kira ya? Masya Allah, satu rombongan bisa berangkat bareng aja besok, senengnya. Masya Allah, saya nggak nyangka ya bisa berangkat. Masya Allah. Yang satunya alhamdulillah ketemu panjenengan lagi nih, bisa berangkat. Wah, senengnya. Dalam hadis tentang janji Allah orang-orang masuk surga itu ternyata tidak juga sendirinya, tapi juga bisa mengajak dan bersama anggota keluarganya. Allahu Akbar. Masya Allah. Apakah keluarganya yang haji? Boleh jadi enggak. Karena apa? Dia ditarik oleh yang haji. Karena apa? Keikhlasannya, karena kesungguhannya, karena pengorbanannya. Betul ya? Wah, luar biasa itu. Karena perhatiannya, pasti di sana berdoa ya. Di Mekah, di depan Ka'bah, di depan Multazam berdoa, ya Allah, kumpulkanlah saya bersama keluargaku ini ya Allah. Sebelum haji doanya di depan mimbar masjid. Pas haji doanya di depan Ka'bah. Allah, dalam kondisi bersuci, dalam kondisi niat haji. Allahu Akbar ya. Dalam kondisi sedang menyiapkan udhiyah, menyembelih korban, dalam kondisi ujian yang sangat memuncak. Tidur ya namanya plus tetap aja ya. Boleh jadi ya, kali ya. Iya, boleh jadi. Karena apa? Ya kalau plus semuanya kan jadinya enggak plus ya. Seluruh dunia plus, jadi plus enggak? Ya enggak lah. Iya, Masya Allah. Tapi plus atau enggak kalau disiapkan, insya Allah mah enteng itu mah. Enteng kalau disiapkan, mah harus persiapan ini. Disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya kita bisa bayangkan ya. 5 juta ada ya jamaah haji itu ya, lebih 2 juta ngumpul bareng dalam 6 hari, bayangkan gimana itu cara ngurusnya. Allahu Akbar. 2 juta 6 hari tinggal berpindah bareng, betul kan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang kalau sekarang ke Arafah ya nggak ada orang, sepi. Tapi pas haji, Allahu Akbar. Salah-salah ngelempar jumroh, ya kepala tetangganya yang yang benjol kan ya. Masya Allah. Tapi karena keikhlasan ngelemparnya itu pakai ukuran kan ya. Bismillah, Masya Allah. Ikhlas, Masya Allah ya. Dalam hadis disebutkan ya, atau dalam ayat disebutkan bahwa ya,
Orang-orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama keluarganya. Allahu Akbar ya. Masya Allah ya. Disebutkan ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak atau orang tua mereka. Aba itu bukan cuma bapak, bapak ibu maksudnya, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan dzurriyyah mereka. Allah ngumpul di sana, Pak. Masya Allah. Maka bapak dan ibu yang menawaitukan diri, menyempatkan diri, menguatkan diri, melaksanakan haji, sejatinya itu tidak sekedar untuk memuaskan diri pribadinya, tapi sedang menjadi duta besar untuk anggota keluarganya. Jadi duta besar, Pak, mewakili rakyat dzurriyyahnya, bukan mewakili rakyat Indonesia. Yang mewakili rakyat Indonesia udah ada, besok mau dilantik dah, biarin dah, itu urusan dia dah. Iya, kita punya kewajiban menjadi duta untuk siapa? Anggota keluarga kita. Masya Allah. Biar anggota keluarga kita yang ibadahnya kurang-kurang, sedekahnya kurang-kurang, sholatnya sak karep-karepe dhewe dikit itu, dengan kita berhaji sungguh-sungguh ini bisa nolong mereka, bisa menambal mereka, bisa ngangkat mereka, bisa apa? Ya ngajak rombongan sama mereka, bisa membuatkan rumah di surga. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau pergi haji itu kepentingannya hanya sendiri, rugi mah. Wong Allah aja udah ngasih apa ini? Udah ngasih janji gitu. Bahkan gimana nanti kalau setiap orang membawa dzurriyyahnya, seluruh anggota keluarganya masuk surga, emang muat? Wah, emang muat? Muat lah. Kata baginda Nabi, ya, pintu surga itu luasnya adalah seluas arba'ina sanah, perjalanan 40 tahun. Masya Allah. Jadi bapak dan ibu nggak usah khawatir nanti mau membawa keluarga sekampung, ora apa-apa, insya Allah bisa masuk, nggak bakalan macet nanti, nggak macet insya Allah, nggak ada yang ketinggalan, ke bawah semuanya. Allahu Akbar. Nah kalau yang kayak seperti ini kita sekali lagi tidak sungguh-sungguh, tidak menyiapkan dengan baik, maaf ya, pergi haji, naudzubillah min dzalik ya, sebagian orang hanya sekedar untuk ya menaikkan jumlah subscribe-nya saja barangkali ya, atau untuk ya biar keren saja, atau menambah nama saja. Sayang mah ya, sayang ya. Karena apa? Allah dan Rasul menjanjikan yang demikian hebatnya ini, bahwa haji itu ternyata dia adalah ya satu tujuan, yang tujuannya itu adalah tidak sekedar untuk pribadi pelakunya, tapi juga untuk seluruh anggota keluarganya. Masya Allah. Maka tidak ada kata kecuali kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang secara marhalah, secara pentahapan sudah menyiapkan itu semuanya, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurin nikmat ini. La in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan, aku akan tambahkan, kata Allah. Yang ditambahkan apanya? Boleh jadi hartanya, boleh jadi, atau ditambahkan semangatnya,
ditambahkan kesehatannya, ditambahkan keikhlasannya, ditambahkan barokahnya, hartanya barokah, kedudukan pribadinya barokah, ya, seluruhnya berbarokah. Dan begitulah kemudian surga itu menjadi satu tujuan di antara tujuan-tujuan yang lain seseorang melaksanakan, menunaikan ibadah haji ini. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Itu barangkali doa yang bisa saya panjatkan untuk saya, kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kemudahan, diberikan semangat, diberikan nawaitu, diberikan keikhlasan, diberikan dukungan oleh anggota keluarganya untuk menuntaskan satu nawaitu, yaitu hajjan mabruron. Aqulu qauli hadza, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.